Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang untuk manusia, untuk peradaban manusia tanpa mengenal lelah. Itu tak lain dan tak bukan adalah bahagian dari kecintaan kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang-ulang juga kaji kita pagi kini. Capek nah kotek-kotek yang masuk awak ayat 282 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kata Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman. Kalau di bawah kita nak beriman Pak, idza tadayantum, apabila kamu saling berhutang. Ada nama hutang, mampu hutangan dan berhutang. Apabila kamu saling memperhutangkan atau berhutang, artinya melakukan muamalah terkait dengan hutang piutang bidainin, dengan hutang. Atau seperti kajian sebelumnya adalah seperti salam atau kirot, awak meminjam-minjam. Ila ajalim musamma, ada penentuan waktu yang ditentukan. Ada batas waktu artinya lah disepakati terkait dengan batas waktu, masa temponya, jatuh temponya. Lalu faktubuhu, maka tulislah. Jadi kalau ada kamu hutang, maka disuruh awak untuk menulis. Menulis ke mencatat supaya hutang waktu tadi tercatat. Tujuannya tu di dalam tafsir istithaqan, untuk menguatkan supaya ada kepercayaan. Selanjutnya lain daf'al lin naza', mencegah dari perdebatan atau berbantah-bantahan. Berarti ada peluang bahwa ada orang yang panggilah atau panggali. Bantah-bantah lah, berdebat-debat dan ada hutang doh. Belum hutang ma bukti padahal dia hutang buat aku awak lailok maka tujuan Islam bahwa maka faktubuhu tu fil amar tu kau perintah. Kalau awak mampu hutang ke orang atau awak nambah hutang ke orang, maka diperintahkan untuk dicatat atau dituliskan. Bila batas waktu bara jumlah Itu pertama tentu menguatkan terkait dengan terjadi akad utang piutang. Lalu kemudian
Dengan adanya pencatatan atau penulisan itu akan menghindari, meminimalisir atau mencegah terjadinya perbantahan, penolakan, perdebatan, konflik dan lain sebagainya. Berarti Islam lah memintih sebelum anyui, menjauhi sebelum jatuh. Antisipasi. Kalau kau bausan jo manusia ke, pasti awaklah merasuan. Jurang kepercayaan awak, orang terdekat, orang yang awak kenal. Tetapi jo pitih ke orang nak bersahabat itu lalapih dari awak. Katiko kecil orang awak, katiko meminjam lunak gigi pada lidah. Katiko kamu bayi, awak lo dah di hari-hari itu. Awak lo dah di salah-salah. Ayah. Aduh, mangkoi bisa awak ajukan ke pengadilan lain. Yo, nak pengilah tu lah dona bukti indahnya. Apa lagi nak do bukti? Sadang kalian do bukti le tertulis yo kecil ju indah lain. Mangko perlu adolo pakai saksi deh. Kalau awak berdua je, dia bisa bela itu. Belo cukup pandai-pandai membuat je kau bah je. Di balik je lah fakta. Di balik je lah fakta. Dia buka dah awak. Kalau nak ada saksi. Kalau saksi mereka berkompromi je, bisa juga masih ada juga kejadian kan. Iyo. Jadi sebenarnya sama dulu, memang orang berhutang tu kan, kalau teori hutang lah saja manusia ku ada kan ada barter. Awalnya ada barter lah. Kemudian orang meminjam kau, berhutang kau kan terkait dengan kebutuhan manusia. Ada contohnya, dia butuh tapi nak do punya dia dah. Tu baca boleh. Dia pinjam punya orang. Dan pinjam kau kan berbayar ni. Ana dia pinjam itu lo kan bayar. Bara jumlah itu lo nak kan bayar. Itu sejarah manusia lah saja dulu. Jadi para ekonom itu, ahli ekonomi itu jelah baca lihat kebutuhan manusia. Kan ada kebutuhan manusia, kau nak kasado terpenuh dia manusia. Dek nak terpenuh dia manusia kasado bangko perlu dia pinjam menjalang mendapat piti untuk akan membayar. Ada kebutuhan, ada untuk kebutuhan pokok nak kari makannya nak dodo. Tu baca lain. Dia pinjam punya orang sambil dia mau usaha dia mencari. Adanya untuk keperluan bisnis, untuk usaha, untuk modal. Para lu dia pinjam lo orang udah belah dia pinjam. Berarti bau tangko dah ada. Itu adalah terkait dengan kebutuhan manusia. Tapi dia tidak boleh nyoba hutang kemudian baraso nak hutang, atau nyoba hutang kemudian membantah lo ini nak hutang. Untuk mencegah itu ditulislah. Karena memang kan terkaitnya nyo kaji awak sebelumnya kan barang-barang ribawi kan. Nyo kalau ada terkait dengan tempo soal waktu yo konsisten awak jo waktu ni. Bila perjanjian tu kan orang Cina tu kan kelebihannya kan dia patuh je waktu. Bila batal waktu di kadai tu. Kalau ada awak kalau masih bisa melupakan, kenapa harus diingat? Kalau piti awak kau diurang, ingat awak. Tapi piti urang dia awak lupa, sengaja untuk melupakan. Ayo, jadi ayo kena bayar sama.
Ya tapi kan ada kaji awak sebelumnya, wa antasadaqu, bahwa jika kamu mensedekahkannya, itu kan lain akad dia nama tu. Kalau kau tiap dia tak tu je, tu kan lapih malawih je mak. Ayo, yang membangkanya bayi nanti. Ya lepas dia awak, memang ya wajar itu je tu awak latihan. Tu kalau pengalaman awak je tu. Kadang-kadang habis lu hari awak untuk manu tu harusnya produktif lu hari awak lain untuk bakar joko apa yang menurutnya lo inyo tadi manima tu tak pai kama habis lu hari dia boleh tutup pintu bahai. Terjadi tu sama sahabat Nabi, ada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kau sahabat Nabi, cerdas kau. Iko dari klannya Khazraj di Madinah. Jadi Madinah tu kan ada Aus dan ada Khazraj. Dari klannya Khazraj kau di Madinah. Termasuk terkait dengan pemungutan zakat itu adalah Muaz bin Jabal. Pengusaha tapi nyoba hutang. Ada Muaz bin Jabal kau nyoba hutang ke orang Yahudi. Ada nyoba hutang ke orang Yahudi. Jadi hutang kau gandang saukiyah, dua ukiyah kau lebih dari 180 gram lebih. 180 gram lebih. Sama jo 200 juta lah. 201 gram sama dia 180 juta. 180 juta gandang putih mah. Jadi ia berhutang ke orang Yahudi namanya si Yohana. Berhutang. Jadi awak katalah tiba tu hari Jumaat tu tagaklah si Yohana aku di buka pintu dak payah ke Jumaat tu. Dak keluar. Lah ditagih dia orang nama piutang kau orang Yahudi. Muaz bin Jabal kau nak hutang. Dek karena lah ditunggu lah ditagih dia Yohana pitih ke pembayian ado yang marame dalam rumah tu nak buka pintu dah. Dak sampai Jumaat hari itu dong. Aduh lah maka ditutup tu rumah. Karena dulu pakai bodyguard kan, dia kalau kini kan pakai apa namanya selain? Dak security dah. Debt collector. Ada debt collector kan. Kalau debt collector pada kadang-kadang tu. Jadi Muaz bin Jabal terjadi. Lalu ditanya lah dia Nabi lain. Nabi kan mengevaluasi, mengabsen seluruh sahabat mana Jumaat si Muaz kau kata kan. Dah tu ketika serobotnya Nabi ditanya, Muaz, kenapa engkau tidak hadir nak kelihatan Jumaat nak ke petang? Jadi betul Nabi kalau khutbah tu dicali sahabat tadi. Apa ni? Kan nak sebanyak nak jawab benar. Jadi tanya tu, maaf kau nak apa? Yo ada orang dua si Yohana jamu botang waktu lebih pasal tempoh itu je tunggu pintu mamu je baru kakak keluar pembayi lu dah dulu je. Tu pelajaran satu sisi kan orang ketakutan kalau jauh kamu berhutang piti pembayi nak do. Kalau seandainya memang nak ada, tentu perlu dibuat semacam ala nama tu review ulang terkait dengan perjanjian. Dia tak boleh lelok bahasa kontrak kau di addendum. Di addendum kau contohnya karaju awak kalau proyek-proyek itu kan 180 hari. Habis masuk 180 hari lo selesai karaju lain kan dievaluasi itu ada nama peluang addendum nama direvisi jaro kontrak kau ditambah beberapa hari. Tentu diberi alasan apa bahawa kau tak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebuah pekerjaan itu bisa diukur. Aku bara biaya, aku gambare, bara biaya, apa materialnya, bara hari bisa selesai. Itu tulah dianalisis secara teknis tu. Kamu udah pernah konsultan di situ. Jadi sebuah program tu proyek bangun contoh berpusaji atau berjembatan, dia arsitektur, dia ahli desain perencanaan. Itulah tahu itu.
Ko tak aku gambaran sekian kubi bantai sekian semene sekian iko sekian basi tahu itu. Barang hari bisa selesai bara jumlah pekerja. Awak sebagai penerima proyek tentulah bertanggung jawab dengan batas waktu itu. Harus dipastikan bisa selesai. Kalau tidak harus dibuat justifikasi alasannya. Bahwa kau tidak bisa selesai dengan batas waktu yang ditentukan. Mungkin faktor hujan, atau kelangkaan material, atau mungkin disebabkan oleh hal-hal di luar dugaan. Ada yang force majeure, ada faktor-faktor di luar, mungkin terjadi bencana, gempa, ambruk iko segala macam. Maka dibuat adendum, direvisi kontrak kok. Kok ditambah hari. Tak katalah kalau mau hutang, batas waktu jauh sehari sebelum menutup lata bayang dewa alun kata bayi dewa lain ditamui disampaikan. Tapi soal keberanian untuk berterus terang kan itu persoalan. Awaklah takui dulu kan. Malu awak ditamui kok antara berang aja kau awak. Itu contoh. Dan Nabi kan diajaklah Mu'az bin Jabal kau doa kalau ia hutang, Abu Sahur diajak doa. Doa itu nak baca setiap sudah zikir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Surah Ali Imran ayat 26-27. Kan itu ada wajah wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab ilahi rabbana subhanallah. Itu dua ayat yang awak baca di dalam zikir awak. Itu Nabi menyarat tentu. Ada kata-kata wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Apa artinya? Wa tarzuqu man tasya', engkau memberi rezeki kepada orang yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa ada hingga. Jadi dimulai pertama qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai pemilik kekuasaan. Allah itu katakanlah ya Allah. Si Allah tu malikal mulki, pemilik kekuasaan. Kau orang kamu pakai ke gua, kalau ada orang kau jangan pakai baca doa kau. Tu'til mulka man tasya, engkau ya Allah yang akan memberikan kekuasaan, akan memberikan pangkat, memberikan jabatan. Yang memberikan, yang mendatangkan itu ada Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau juga ya Allah yang akan mencabut, akan menghilangkan, akan melenyapkan kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Kalau awak akan dikehendaki, dia Allah Ta'ala akan diberikan jabatan, tak doge bisa orang menghalangi itu. Tapi kalau Allah mengajari tidak, kabaan mengake-ngake berusaha melobi baca arwah, kok pakai moni politik dan semacam rekayasa kan? Kalau nak kaidah indah, kalau nak kayo ci Allah Taala iyo, masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Jadi luar biasa. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau ya Allah yang akan memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau ya Allah akan memberikan kehinaan kepada orang yang engkau kehendaki. Kalau orang akan mulia, akan dibesarkan, ya Allah yang menentukan. Orang baca roe fitnah, kemudian memberikan karakter assassination, pembunuhan karakter, kemudian alay black campaign, kampanye hitam, alay pembunuh ada awak kasadoe menjatuhkan moral awak. Kalau Allah memberikan kemuliaan, tak bisa orang menghinakan.
Tapi kalau Allah akan berikan kehinaan, dibukanya oleh Allah Ta'ala. Nah dulu bisa orang menuntut biadikal khairu, di tangan engkau ya Allah segala kebaikan. Ada kata kunci itu, biadikal khairu, di tangan engkau ya Allah, yang akan memberikan kekuasaan, yang akan mencapai kekuasaan, yang akan memuliakan dan akan menghinakan. Biadikal khairu, di tangan engkau semuanya ya Allah, engkau penentunya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Tuh memasukkan malam dalam siang, masukkan siang dalam malam, mengeluarkan orang mati, hidup dalam mati. Wa tarzuqu man tasya, Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki, bi ghairi hisab, tanpa batas. Nah, jadi makoyo banyak tasawuf, banyak terjadi kalau awak kamu bayi itu yang agak baselingui. Jadi memang dari awal utang itu bukan pemberian. Utang itu namun pinjaman. Orang elok orang kawa dipinjamnya haratue kawa. Yang harusnya nyo produktifan haratu itu pinjaman kawa. Awak kadang-kadang tidak tahu juntuang lain. Ada dipinjaman orang disangkola menjadi punyo jo. Padahal kalau lah dipinjam di pinjaman tu berfikir awak berajar mengembalikannya bakarajo kare sudah tulai. Tapi yang terjadi lala pinjam ko pasal lah rasa punya awaknya, padahal pinjam ko akan dikembalikan. Mangko kalau awak elok, mangko awak catatkan, awak tulis pakai saksi. Karena dulu perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam kebaikan kepada Allah Taala. Yo kalau yo memang berdasarkan pengalaman awak, tentu bapak pai mana balia. Bapak pai tentu pakai dilengkapi dengan surat. Bahkan kalau seandainya dia meminjam, harus minta jaminan. Kamu lihat. Oh lah, cok takkan deh orang suwe rasa nak kado pembayi deh do. Ambo mau meminjam aja. Kalau nak tabayi sampai batas waktu yang ditentukan, pitiko kamu guna lo dia ambo. Tu aja jaminannya. Dan kamu menguatkan ambo untuk kamu meminjaman. Anak udah punya, anak dia punya. Ambo punya onda ditaksir harga gue. Tapi deh jaminan kau lebih besar harga gue daripada dari pinjam. Tapi jalan bekonan dan itu langsung diambil aja sekali, nilai itu tentu sesuai dengan barang harga gue pinjam. Itu loh, itu namanya jaminan sebagai garansi terhadap kepercayaan awak. Apalagi kasus dekat tadi, lanco pinjam panggilannya. Ayo butuh yo kini marengek yo balik koyo kayu yo mau buah apa pinjamannya. Dah do jaminan dah. Agi aja lah kalau do kali buah. Ya itu namanya kadang-kadang itulah manusia konyo nak sadar apa manuanya. Kalau yang konsumsi nak doakan makan dia zakat lain. Dia zakat lain berarti kau nak doa kena makan dia konsumsi berarti zakat tu lain. Sampailah kawan senang tu lain kalau dah dekat tu. Ya berarti akar pengalih, akar dijamin aja nak dolar ke dijamin aja. Anggok mo jamin aja. Biarlah mo anggok mo ko je. Apa coba le? Iya.
Minjam abihan. Dia kata bahwa punya kendaraan atau orang punya kendaraan, kalau pinjam kendaraan orang kan gitu. Kendaraan itu punya minyak. Ya. Kadang-kadang mau memakai dia. Minyak dari kiri. Itu sebenarnya para lu buat jalan akadnya tu. Itu namanya kan mengambil manfaat. Kalau mengambil manfaat tu ada namanya daging upah. Tapi kau meminjam takah sepeda kan tak banyak nak ada biaya. Sepeda ada pandai je. Kalau ndak berbiaya, mangkoi ikut nak cok awak nak sadar meminjam memudahan kan kurang minyak Ayo, mangkoi dorang awak dek terlalu elok. Pinjam abihan nama. Ndak kadang-kadang dorang awak kau kan elok. Pinjaman tadi, pinjaman tu orang nak meminjam kalau ndak ada punya rasa itu tu. Ayo. Harusnya dipikir juga bahasa anunya kau kan lah mengambil manfaat dari anu tu mangko ada upah. Ya bayi upah. Samonyo awak naya auto tu naik auto tu kan awak meminjam manfaat anu itu. Babayang kau kan? Tak tolong dia pinjam sepeda ke? Pinjam Honda. Tapi dia orang awak kan lah dianggap biasa itu je. Orang awak dia murah. Tapi bagi awak nama jalan-jalan jangan sampai Omia tu berbalik mana ada mana terus kalau kau jalan yo kalau bahasa kan orang kau nak siap je kerja kau nak siap je terus terang berjalan-jalan. Kadang-kadang kalau orang bahasa ini minjam tu yang baik kadang orang lagi tidur minjam tu. Ayo. Iya cek ke nama itu cek ke alamat nak orang biar lagi yo saka buntuang karena kalamat dia yo itu orang nak punya rasa je pareso nama itu. Itu doa awak untuk awak kayo tu yo kadang-kadang kan tanpa awak sadari dan tetakah tu doa dan rezeki kau kan nak lo tahu ada awak coba pinjam-pinjam tetakah tu aduh lo nak duit bertambah lo biar jika rugi dah lain dapat lo ada betul pinjaman mudah ada pinjaman biar ya buat dia terlalu lelok mah itu ya ajak lah tu doa dia jangan kamera aja elok kau kau aja ada hukumnya awak tu kalau awak yang meminjamkan awak yang mabih awak nak pinjam iya misalnya awak yang pinjam kan mabih niat orang. Kalau awak lah tahu kini kaji awak tanya kaji biar sekilo-kilo. Hukum dalam agama apa tu? Kan awak meminjam Quran ni kan meminjam kau di balian sebanyak kan awak. Betul. Tapi nyata awak menghabiskan gitu. Apa hukum itu? Yo kobe berarti awak mengambil manfaat dari yang orang nama Ya mengambil manfaat kemudian merugikan orang lain gitu. Orang lah baik-baik awak merugikan orang lain tu zalim lah dia. Yo lah awak nama. Iya, kalau bahasa awak tu masuk utangnya dia tu. Bapa pinjam utang bayar dah tu. Bayar pinjam itu tadi. Hutang tu. Itulah contohnya kaji utang awak. Kan tanpa awak sadari tu. Alah bara banyak awak pinjam modal orang tu. Fikirlah lihat tu. Tu akadnya lain. Akadnya minta kalau ada definisi pinjam seperti awak pinjam dulu seperti itu lo balik. Barang panuh biaya dari awal cari biaya deh. Barang kiro tekak tu lo balik. Kau berlebih je lah lo cito lah. Tu dia awak lo tu lah awak ingin berlebih tu terima kasih silakan lo. Yo kau hukum muamalah kau baik-baik pun awak. Yo baca so kau bah jadi jatuh riba lah jadi awak yang meminjam tu kan berlebih sadar lo je. Di balik memang dah tu arti berlebih punya berlebih dia. Ya. Mangkoek kan kaji kalau awak meminjam sadar-sadar awak minjam. Kalau meminjam kan pakai pembiayaan buat tuan. Jatuh hutang lain. Mangkoek. Ya itu dan akad tu dah boy.
Kalau awak pinjam, kalau awak pinjam mau pertama minyak terserah lah kau pinjamnya. Harusnya ada sejalehan. Eko akadnya adalah apa akadnya tadi tu? Akad utang. Tak bayi beko ada lihat. Kalau kau bayi minyak pertama itu lah. Ayo. Tapi kalau saya ada sabi agiah minyak saya tu amo kapai ke sedan agiahnya minyak kau deh. Kan ada akad kerelaan apa tu? Itu tadi dia awak kau kan lah mafhum mukhalafan lah paham je tentang tu orang kau muah je kalau pinjam tu jauh muah je. Tu pinjam singgung minyak tanu tu kan masih terbalik je dia awak rasanya. Jarang lo nak terbaca dah dia awak tanya nak. Selama kau dah awak pinjam orang dah awak tetakah tu nak. Ada dah kan? Berarti kan bahasa kau bayi je tu. Berarti awak nak pinjam elok. Orang nak pinjam nak mengerti. Jadi musuh dia. Iya. Musuh kau awak jadi ya. Betul. Itu makoi mengaji muamalah kau awak. Mendudukan evaluasi cik-cik karajo awak. Kadang-kadang kan terungkap kasus-kasus tu. Takah tadi nama ya pinjam undang-undang kau berminyak kau. Bagi cik si anu kau asal pelawak kau pikir je kan. Dipikir awak ni tu cak lontong pikir je. Sebelum dapat dia lah hanya lunak gigi perlu. Itu dah banyak. Kalau dapat tu awak lu diberangnya lah. Bangko kalau nyo jatuhnya pinjam, pinjam harus dicatat deh. Apa dah dia pinjam kalau pinjam, kalau nyo utang minyak dia kau. Kan nyo biar manfaat tuan. Barang dicatat lah dia tu barang kilometer tu tadi kau. 5 letak barang kotak kalau bodak kan pakai kotak dah. Fikirlah dah pak. Kalau barang baris kau. Sebenarnya orang nama pinjam kau DM minta tolong untuk dicatatkan. Betul harusnya dan sadar tu adalah orang nak utang tu tadi mencatat supaya sadarnya jutang Tapi kan adalah pegangan kawak catatannya tu tadi. Abah surah wa kau kalau nan apa nama tu nan sure karate bang materai itu sebelah cie materai nandenyo nan tanu tangan awak nandenyo tu dia awak kata-kata administrasi itu dua orang kap nan pakai materai nandenyo tu di tangan awak dan materai di tangan awak nan materai awak di tuinyo kan itu sebagai pegangan. Sebenarnya itu kan untuk menguatkan bahawa sudah terjadi sebuah peristiwa akad transaksi. Jadi saling ingin alai karena manganan mangkoe dan berkepentingan untuk mencatat itu idealnya itu adalah orang nak meminjam ko. Iko nak terjadikan awak nak meminjam ko jadi cabehnya mah. Dek karena orang nak dipinjam ko cuma panggilan. Wah, elok ayo catat ni aku je. Harusnya orang nak hutang pun catat ni. Kan awak cak terbalik-balik. Orang baik kalau orang elok, kalau nak kadang-kadang ada beberapa tambah kerja ni. Itulah. Kalau gitu bahan bro. Dilacukkan, nah itu kadang-kadang kan pas betul loh. Dilacukkannya minjaman dia. Ada pas betul loh. Ate nama badutu, kok kadang-kadang kayo dak yo mulia apapun alasannya. Dilacukkan, nah itu Artinya dia bisa jawaban awak, dia pinjam piti nak kamu pinjam kundi tu nak lu ada dia bodoh. Artinya awak dah berniat untuk meminjam piti awak kenyo doh. Piti awak nak meminjam. Ada strategi cara berpinjam piti kawan awak. Abu pernah melakukan itu. Abu lah pesimisnya nak kena bayar gitu. Abu pinjaman supaya kue urinya berakad jo kawan awak kau Indak je dia bayar tu.
Memang itulah. Ya bisa saja, boleh saja. Iya. Iya. Ya nak buat pinjaman itu kan boleh je tu. Nak buat bersedia pinjaman tu boleh. Sebenarnya kan adalah perintah sisi lain. Orang baik tu perlu tolong. Tapi kalau orang artinya adalah tidak bisa diajak percaya lain, biasa-biasa saja awak tolak. Tak bisa dipercaya doa lain. Ya. Sedangkan orang bank saja, orang bank lembaga profesional, kalau orang penggila tu lah di blacklist tu dah boleh tu. Dalam masuk daftar hitam tu. Awak aku kan bisa lah macam lihat daftar rupa berdasarkan track record utang dan kepantang dari bayi le, kalau tambah hutang macam lain. Merah rapornya. Jadi awak kan besok awak lanjutkan fikih awak tu, fikih muamalah lanjutkan dekat GP awak tu. Jadi masih ada nyambung kan. Jadi surah Al-Baqarah ayat 282 bicara soal adanya perlu administrasi di dalam bermuamalah. Berarti ada yang juru catat, ada yang dicatat. Menghindari meminta supaya jangan terjadi. Kadang-kadang lah elok lo awak bangko ka bercakap. Kan itu sudah tu. Oh ibu dia. Ayo awak lah dah gagaknya. Aduh lo manusia dah tegak tu ya. Awak lah dah di otak hati. Awak juara tu awak lah didikte ya. Mungkin dia terlalu dakik. Dia orang terlalu dakik. Kau jalan tiangan. Sambil awak berkawan sekolah. Kecil orang kalau lah baca cewek pugang aja kawan dia pasti kawan dakik dia. Kadang-kadang tu. Baca cewek orang macam-macam lah. Kadang-kadang dia oh berarti kawan dakik. Tu kecil takak-takak tu kalau gara-gara berkawan tu. Jual betul 50 juta. Contoh kan ada jual kan tua-tua. Kalau tolong lah banyak kawan aja. Kami saya di dekat tu kan. Ya kalau dipinjam, meminjam itu adalah sesuatu yang berlebih dari awak. Kalau sesuatu yang menjadi kebutuhan, dia akan mengurangi kebutuhan awak. Kadang-kadang, mohon maaf kan, oto Honda itu kini kan menjadi kebutuhan primer. Ada hujan, awak butuh oto. Jadi bukan lagi kebutuhan luks. Kebutuhan luks itu kan mungkin merek-merek terbaru, ikut semacamnya. Betul, itulah menjadi kebutuhan primer. Atau masuk kebutuhan sekunder lah. Atau masuk kebutuhan yang menjadi mendorong atau membantu mempermudahkan usaha awak. Maka itu lo kemudian akan mengganggu karaju awak lo. Tentu tak usah. Tapi cara akad yang kayak gitu tak lo boleh mendikte-dikte dekat tu. Oh jauh lah tak ada pitiam boleh 50 juta. Oto kan ada magadai lo tu hukum gadai tu mengalu arah tua di gadai tu ada tak tu. Kecuali untuk kadang-kadang kan ada untuk orang yang dicintai. Yang kan rela berkorban. Biarlah nanti awak ke pundak asalnya. Kan ada lah nanti kata mah. Nah jadi kata Allah Ta'ala kalau kamu berhutang ada penentuan batas waktu. Maka berjalan-jalan baralah poe kamu bayi ko. Kau kan piti awak kau kan akan awak pengguna juga. Sehingga sampai mabate waktu harato kau kan awak penggunaan. Mungkin dalam sebulan bisa awak lu pengguna piti kau lain. Bisa pinjaman.
Maka dibuat perjanjian yo kan ada bate waktu tu asabo sebulan setelah tulai awak penguno lo pitih ko lain. Baik tulis. Amo sebulan pinjamannya yo. Biar sebulan misalnya sebab penguno lan mo sudah tulai nak mau ke sekolah gai. Iko amo ka peminat tu gai. Bali ada. Kalau ada takatu faktubuhu tulis. Boleh saja ada jaminan atau adalah semacam pegangan awak. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah ada yang menulis, artinya catatan utang itu di antara kamu katib dengan adil, ada juru tulis. Ada sekretaris atau notulene, ada juru tulis. Jadi di dalam Islam, di dalam Al-Quran, pertama diperintahkan untuk mencatat transaksi utang-utang. Yang kedua harus ada katib, penulis. Ya beda khatib. Khatib itu tukang khutbah tuh. Kalau katib itu juru tulis. Jadi siapa yang akan menulisnya? Bisa jadi outsourcing, orang luar. Contohnya notaris. Bisa notaris. Notaris sebagai juru tulisnya mencatat menjadi orang yang bisa adil, punya legalitas, punya kekuatan hukum. Badan dua ada wak hutang sekian juga. Berarti dicatatkan catatan hutang tadi, ada bukti catatan, kemudian ada orang yang mencatat, atau katibnya pun dengan adil. Artinya punya legalitas punya kepercayaan lah, integritas, punya komitmen di dalam pencatatan. La yazidu fil mali wal ajli wala yanqus. Yang katib tu tadi yo tidak menambah soal harta, tidak menambah soal jumlah, dah tambah ko utangnya sejuta, tambah ke sejuta 2 atau waktunya sebulan ditambah 2 bulan. Dak dua boleh menambah, dak dulu boleh mengurang-urangan. Dan disepakati itu dan dicatat, itu yang dikawal. Itu. Jadi itu ayatnya panjang betul eko. Kau sakare lo. Jadi wak sesuai dengan waktu awak. Jadi harus ada juru tulis yang punya track record, bisa dipercaya lo. Ya bisa jadi juru tulis eko lah berkolusi lo juga orang tu. Ada lagi fee beko sekian persen lo je. Balik. Orang kan buah-buah dia kata katanya salah kebalambu asal kabuntuk persahabatan ko beko lo le tu. Walaupun juga kawan awalnya jo si A gua beko disogok le dia si B, nak kawan ko bisa menjadi lawan lain. Ada orang nama nyogok harusnya katibnya yang adil. Yang adil tidak boleh menambah, nama tidak boleh ditambah, dalam mengurang nama tidak boleh dikurangi. Itulah bagi kita fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.